Kembali bersama saya Agus Wiraguna dalam acara Biomitigation Podcast. Podcast yang selalu menemani hari-hari Anda, pagi Anda, siang Anda, malam Anda. Mungkin ada yang dengerin ini ketika subuh-subuh juga. Tapi kayaknya jarang sih. Oke, jadi kita selalu sharing-sharing materi-materi tentang parenting, coaching, dan motivating. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada komen, atau misalnya ada sesuatu yang ditanyakan, silahkan langsung di link deskripsi di bawah ini. Ada link Telegramnya, juga bisa ikut gabung di situ semuanya. Lengkap episode Biomitigation Podcast dari mulai 1 sampai sekarang gitu. Sekarang sudah episode ke 180. Nggak tahu berapa saya lupa, tapi yang penting banyak lah gitu. Terus ada juga di situ email itu bisa dipergunakan untuk bertanya. Silakan, banyak yang curhat, banyak yang bertanya tentang keluarga, tentang diri, tentang motivasi, terserah. Silakan ditanyakan, pasti kita akan bahas dan pasti kita akan balas seperti itu. Dan jangan lupa subscribe. Nah, subscribe, nyalakan notification-nya karena kita upload 2 hari sekali. Baik, pada pagi hari ini saya bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Banyak yang nanyain ya Pak. Apa nih Gung? Kayak kapan bisa ketemu nggak? Oh pasti bisa dong. Tapi kalau misalnya kita ketemu ya memang harus dipastikan prokes ya Pak ya. Iya. Prokes juga. Pastinya. Terus ada yang mau lihat-lihat studio Biomitigation Podcast. Yes, mantap. Udah jadi studio nih. Yang sering ada tukang es kan ya. Atau motor lewat. Iya. Bisa lihat di sini. Tidak perlu ini ya, tidak perlu bagus dulu untuk memulai gitu Pak. Iya benar. Take action. Iya, take action yang penting. Jadi sesuatu itu kita tidak harus diawali dengan hal yang sempurna. Karena kalau sesuatu hal kebaikan kita inginnya diawali dengan hal yang sempurna dulu, itu akan sulit. Kita nggak akan mau melangkah. Seperti podcast kita yang sebelumnya yang judulnya Bergerak. Jadi memang kita harus dengan keterbatasan tetap bergerak. Ya, pastinya seperti itu. Hari ini kita kedatangan pertanyaan lagi nih Pak. Apa nih? Ada seorang pemuda yang sedang bercurhat. Oke. Sepertinya curhatnya panjang. Ya, tapi saya langsung rangkum saja mungkin Pak ya. Iya, silakan. Jadi intinya pemuda ini adalah lulusan SMA. Dia di lingkungannya itu beliau di lingkungannya itu mendapatkan, karena dia tidak bekerja ya, jadi di lingkungannya entah itu lingkungan rumah, pasti yang jelas ini lingkungan rumah kalau lagi PPKM kayak gini ya, atau dimanapun itu, dia mendapatkan cibiran dari lingkungannya, dari keluarga atau tetangga, kenapa nggak kerja gitu, dan dihina, mendapatkan hinaan, dan banyak yang membicarakan dia, dan dia bertanya bahwa seperti ini pertanyaannya. Kenapa orang bisa dihina? Mungkin dia merasa terhina itu ya. Kenapa orang bisa dihina ya? Ya bisa dihina. Kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan orang itu dihina itu? Terus apa yang menyebabkan orang itu dihina? Kenapa dan apa yang menyebabkan orang itu dihina? Terus satu lagi adalah kalau dihina kita mesti ngapain? Oke. Jadi kenapa orang bisa dihina? Karena kita mengizinkan loh. Orang menghina kita. Juga. Ya mungkin karena kita dianggap orang yang tidak bermanfaat misalnya, orang yang tidak bisa diandalkan, orang yang tidak bisa diberikan amanah. Kalau memang hal itu yang terjadi pada diri kita, seharusnya ya sudah kita jadikan hinaan tersebut itu sebagai pembelajaran. Jadi janganlah kita setiap hinaan orang lain kepada diri kita itu langsung kita masukkan ke dalam hati kita. Karena kalau seperti itu, hidup kita itu akan menjadi nestapa. Hidup kita itu akan menjadi sulit. Jadi sakit hati. Iya. Kan? Pikir-pikir. Benar. Jadi hinaan itu bisa saya ibaratkan seperti sampah. Coba deh. Ketika kita memiliki sampah yang ada di lingkungan kita,
terus kita diamkan saja berhari-hari, bagaimana Gung? Busuk, bau. Kita akan mencium bau busuk kan? Nah, hinaan itu ya seperti itu. Kalau kita terus simpan di dalam pikiran kita, itu lama-kelamaan akan tercium bau busuknya. Ya diibaratkan kita akan sulit gitu menjalani kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa kehidupan kita ini bermasalah gitu. Akhirnya aktivitas kita sehari-hari itu akan mengalami hambatan. Apakah itu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita gitu? Hinaan orang lain menjadikan diri kita tidak bisa kita dengan normal menjalani aktivitas kita sehari-hari. Akhirnya kan akan merembet ke hal-hal yang lain gitu. Akhirnya kita tidak mau berkarya, kita tidak mau berkontribusi. Iya, jadi tidak mau ngapa-ngapain gitu ya. Kita tidak mau ngapa-ngapain. Tapi kenapa sih Kak? Ketika kita dihina itu kita merasa terpikirkan gitu. Apa yang menjawabnya? Ya karena memang manusia ini kan memiliki ego. Ya. Tetapi kadang kita tidak dapat mengatur ego kita. Apakah ego kita ini ketika kita mengalami penghinaan dapat kita arahkan ke hal yang positif atau tidak? Iya, benar. Agung kenal Cristiano Ronaldo kan? Itu sih teman main kelereng saya. Oh, sama dong. Kenal lah, masa. Kenal ya? Iya, coba bayangkan seorang Cristiano Ronaldo ketika dia bermain bola, ya, dia sering disorakin sama satu stadion. Iya. Apalagi ketika dia bertanding ke kandang lawan. Ya karena kan pasti wajar dong supporter dari lawan tidak suka gitu dengan pemain yang hebat. Ingin menjatuhkan mental. Iya. Misalnya. Pasti akan menjatuhkan mental. Dia akan menghina segala hal yang dia tahu gitu. Apakah keluarganya dihina, apakah rasnya dihina, semuanya ya dihina gitu untuk menjatuhkan mental. Tetapi apakah itu mempengaruhi Cristiano Ronaldo ketika dia bermain bola? Mempengaruhi sih. Bagaimana mempengaruhinya? Tapi dibalasnya dengan gol. Iya, diarahkan ke hal yang positif. Iya. Nah seharusnya kan kita ketika mengalami penghinaan dari orang lain, kita harus mengarahkan ke hal yang positif gitu. Karena kalau tidak, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Coba bayangkan gitu, Cristiano Ronaldo nih, dia dihina satu stadion gitu. Terus pas dia udah selesai bertanding, dia pulang ke rumah baper gitu. Gawat itu. Iya. Terus dia bersumpah gitu. Pokoknya detik ini juga gue berhenti main sepak bola. Coba bayangkan kalau seorang Cristiano Ronaldo ya memiliki pola pikir seperti itu. Setiap dihina baper. Setiap dihina baper. Ya bagaimana dia bisa menjadi pemain tingkat dunia? Iya. Berarti Cristiano Ronaldo itu dihina meningkat. Iya. Gitu. Dia jadikan itu sebagai pemicu semangat untuk menjadi lebih baik. Jadi hinaan itu dia anggap hal yang positif bagi dirinya. Coba dia tidak ada yang menghina gitu. Semuanya memuji. Satu stadion selalu memuji. Dia akan merasa bahwa permainan sepak bolanya itu sudah luar biasa. Dan gak mau latihan lagi. Iya, dan dia gak mau latihan lagi. Buat apa gue latihan? Gue sudah dapat banyak pujian kok. Karena Cristiano Ronaldo menjaga dirinya supaya dia tidak dihina. Makanya dia latihan habis-habisan. Dan disitulah orang yang memang pantas gitu mendapat kelas tingkat dunia dalam profesi apapun ya. Nggak mungkin gitu orang yang hebat tidak pernah mendapatkan hinaan. Saya rasa nggak mungkin ya. Malah semakin pohon itu semakin tinggi, pasti angin itu akan semakin kencang. Iya, ada aja gitu kan. Ada yang saja. usil dengan kita Iya. tiba-tiba.
menjatuhkan nama keluarga lah gitu Iya, kan, benar. menjatuhkan apa gitu. Meskipun Iya. kita udah oke nih misalnya apa aja dicari-cari gitu kan. Ya, itu suatu hal yang wajar gitu, karena kita masih hidup di dunia. Kita masih dihadapkan dengan ujian-ujian kehidupan. Kalau kita menyadari hal itu, kita tidak akan gampang cepet baper gitu. Kita akan menjadikan hinaan itu sebagai batu loncatan gitu, untuk melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita selalu simpan itu di dalam hati kita, ya akhirnya kita akan sulit melangkah gitu. Ya bagaimana kehidupan kita bisa menjadi lebih baik ya, kalau setiap hinaan itu kita jadikan hambatan gitu. Nah terus pertanyaan kedua tadi apa? Untuk pertanyaan kedua nih, kenapa orang itu bisa dihina? Yang tadi kayaknya sudah menjawab ya. Sama aja sih kayak gini, sama saja. satu struktur gitu Pak gitu. Jadi kenapa sih, apa yang menyebabkan orang itu dihina gitu? Iya. Apakah kalau ini sih saya melihat karena dia memiliki kekurangan gitu ya, dan dia dihina. Iya. Gitu sih. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Nggak mungkin gitu. Setiap orang itu hanya yang dimiliki kelebihan. Tidak ada kekurangan sama sekali. Nah itu, kalau kita sadar gitu dengan kekurangan kita, ya perbaiki. Apalagi kekurangan itu dikarenakan diri kita sendiri. Misalnya nih, kita pemalas. Ya. Kita bukan orang yang rajin. Ya sudah, kalau hal itu yang menjadikan orang lain menghina kita, ya kita perbaiki. Karena itu kan bukan hal yang baik. Sifat pemalas gitu kan, atau orang yang baru disuruh terus baru dikerjakan. Nah di sini kan ya pantas gitu orang menghina kita. Malahan ini kita jadikan pembelajaran gitu. Gue nggak mau dihina lagi. Gue harus memperbaiki diri gue agar menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai orang lain menghina hal yang sama terus menerus gitu di dalam kehidupan kita. Jadi ketika orang lain menghina kita, itu sebenarnya orang itu sayang sama kita. Memperhatikan kita ya. Memperhatikan kita. Ingin kita menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita, mungkin orang lain, nih orang kalau nggak dihina nggak bergerak. Ada yang berpikiran seperti itu. Iya. Jadi ya sudah, gue hina dulu gitu. Gue kasih tahu baik-baik, gue sindir baik-baik, nggak bisa. Tetap aja budek. Misalnya seperti itu. Ya sudah, gue hina. Tersinggung. Berarti mempan nih, gitu kan? Pancingan gue nih, gitu kan? Nah akhirnya ya sudah, orang lain ya terus menghina dia. Nah di sini kan kalau kita tidak mau orang lain terus-terusan menghina, apalagi hal yang sama, ya sudah, kita harus berubah. Kita tidak bisa gitu orang lain melakukan sesuatu yang selalu kita inginkan. Nggak bisa seperti itu. Kita tidak bisa mengatur orang lain suka atau tidak kepada diri kita. Kita tidak bisa melakukan hal itu. Itu bukan wewenang kita gitu, mengatur orang lain. Yang kita hanya bisa ya mengatur diri kita. Iya, apapun kata orang lain sih, iya orang lain ya kita tidak bisa urus satu-satu ya Pak ya. Iya, banyak sekali orang yang memperhatikan kita gitu. Yang harus kita urus adalah diri kita. Iya benar. Agar terlihat seperti apa di mata orang lain. Iya.